Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu info penting tentang Bapak Ibu Guru Honorer yang lulus passing grade dan juga Bapak Ibu Guru Honorer yang belum lulus passing grade pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 yang lalu. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah like dan subscribe, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu langsung pada informasinya. Terdapat 8 poin penting mengenai P3K tahap 3 tahun 2022 yang dibahas saat rapat audiensi guru honorer bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Pada rapat audiensi yang diadakan secara live tersebut menghasilkan laporan singkat yang memuat 8 poin penting tentang P3K tahap 3 tahun 2022. Nah, apa saja 8 poin itu Bapak Ibu? Simak dan ikuti terus videonya. Selain 8 poin mengenai P3K tahap 3 tahun 2022, sebelumnya terdapat juga 3 tuntutan audiensi yang rapatnya dilakukan pada tanggal 23 Mei, beberapa hari yang lalu. Nunuk Suryani selaku Ditjen GTK menyampaikan pula adanya rapat audiensi guru honorer bersama Kemendikbudristek yang ditulis dalam akun Instagram pribadinya. Katanya siang tadi menerima audiensi Forum Guru Honorer Negeri dan swasta yang lulus passing grade seleksi P3K Guru 2021, ujar Nunuk Suryani. Tuntutan audiens pertama meminta kejelasan tentang kapan diterbitkan regulasi mengenai Permen 4 RB untuk seleksi P3K 2022 yang berpihak pada guru honorer yang telah lulus passing grade. Yang kedua, peserta yang telah lulus passing grade tanpa formasi pada seleksi tahun 2021 sebanyak 193.954 formasi atau di 193.954 orang supaya diangkat menjadi ASN P3K tanpa terkecuali. Peserta yang lulus passing grade tersebut berbeda di seluruh wilayah Indonesia sesuai formasi yang telah dilamar. Berikutnya, formasi ASN P3K seluruhnya diatur oleh pihak pemerintah pusat. Jadi kesimpulan Bapak Ibu dari hasil audiens ya para guru honorer ini dengan Kemendikbudristek. Yang pertama, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 tidak perlu lagi mengikuti ujian seleksi kompetisi tahap 3 tahun 2022. Jadi tidak ikut tes lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade pada seleksi tahap 1 atau 2 pada tahun 2021 akan diberikan kuota oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak ada cerita tidak diangkat Bapak Ibu ya. Karena ini kesimpulannya satu, yaitu bagi yang tidak punya formasi, ini guru honorer yang telah lulus passing grade namun tidak dapat formasi di tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 akan diberikan kuota oleh Kemendikbudristek. Jadi wajib diangkat menjadi ASN P3K. Yang ketiga, prioritas pertama merupakan seorang guru honorer yang telah lulus passing grade untuk tetap berada di sekolah induk. Keempat, jika sekolah induk tidak menyediakan formasi, kemudian sekolah terdekat menyediakan formasi, namun tidak ada peserta yang lulus passing grade, maka akan diprioritaskan bagi guru yang lulus passing grade yang berada di sekolah terdekat tersebut. Poin keempat, guru honorer yang telah lulus passing grade akan mendapat prioritas serta akan ditempatkan di satu wilayah kewenangan. Jadi maksudnya di satu wilayah kewenangan ini Bapak Ibu, jika tidak ada formasi di sekolah induk, maka akan ditempatkan di sekolah yang terdekat dalam satu kewenangan itu. Contohnya adalah ditempatkan pada satu kabupaten atau satu kota dan tidak ditempatkan di luar daerah. Artinya hanya di dalam wilayah kabupaten kota tersebut Bapak Ibu guru ini akan ditempatkan.
Yang kelima, apabila hingga akhir seleksi masih terdapat guru honorer yang tidak kebagian formasi, maka pemerintah akan mengundang Pemda. Hal itu ditujukan bahwa akan memberikan pengarahan supaya Pemda memberi formasi untuk guru yang lulus passing grade. Keenam, prioritas kedua adalah untuk guru honorer yang belum lulus passing grade agar guru tersebut tetap berada di sekolah induk. Jadi Bapak Ibu guru juga yang belum lulus passing grade diusahakan supaya tetap berada di sekolah induk Bapak Ibu ya. 7. Bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade tahap 1 dan 2 lalu dikeluarkan oleh sekolah atau dinonaktifkan dapodiknya, selama guru honorer tersebut masih hidup maka akan mendapat sebuah formasi. Sekalipun sudah dikeluarkan dari sekolah ataupun dapodiknya dihapus atau dinonaktifkan, tetap ada formasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu guru tersebut. Poin ke-8, pemerintah memberikan penawaran bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade di daerah luar dengan memberikan penggajian dan tunjangan lebih baik serta diperbolehkan kembali di sekolah induk lagi apabila nantinya terdapat guru yang pensiun. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu ya. 8 hasil audiensi para guru honorer dengan Kemendikbudristek ya beberapa hari yang lalu, dan kesemuanya ini sangat menguntungkan Bapak Ibu guru honorer baik yang lulus passing grade, demikian juga bagi Bapak Ibu yang belum lulus passing grade. Demikian informasinya, semoga hal ini menjadi kenyataan, dan jika hal ini menjadi kenyataan maka ini adalah satu kebahagiaan bagi Bapak Ibu guru honorer baik yang lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon maklumi dan semoga bermanfaat. Terima kasih.